Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan menjalani hari yang menyenangkan. Rekomendasi film action yang akan saya bahas kali ini berjudul Rage. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini berkisah tentang balas dendam seorang ayah atas kematian putrinya yang tewas dibunuh secara tragis. Bos mafia dari Rusia diduga kuat sebagai pelakunya yang berkaitan dengan masa lalu sang ayah yang dulunya merupakan seorang gangster, dan sekarang dia dipaksa kembali ke dunia hitam yang sudah lama dia tinggalkan. Apakah ceritanya sesimpel itu? Tentu saja tidak. Ada sebuah plot twist di akhir film yang akan membuat kalian tercengang, dan saya yakin kalian tidak akan menyesal menonton alur film ini sampai selesai. Baiklah, tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang ayah bernama Paul yang tengah menjemput putri sematawayangnya yang bernama Kathleen. Di dalam perjalanan menuju ke rumah, Kathleen meminta izin kepada sang ayah untuk memperbolehkan kedua teman prianya main ke rumah malam ini. Paul yang sangat menyayangi Kathleen pun lantas mengizinkannya. Lalu di sore harinya, Paul nongkrong bersama dua orang sahabatnya yang bernama Ken dan Danny, di mana persahabatan mereka bertiga sudah seperti layaknya saudara. Paul datang untuk membicarakan ulang tahun putrinya yang akan dirayakan di bar itu, di mana kebetulan bar itu adalah milik Ken. Paul lantas memperingatkan Ken, tidak boleh ada minuman keras apalagi narkoba di pesta ulang tahun putrinya nanti. Karena Paul tidak ingin Kathleen dan teman-temannya menjadi seperti mereka di masa muda dulu, yang sangat dekat dengan miras, narkoba hingga dunia kriminal. Di siang harinya, Paul menghadiri peresmian proyek barunya bersama wali kota, di mana Paul ternyata adalah seorang kepala kontraktor sukses yang kerap menangani proyek pembangunan gedung dari pemerintah setempat. Lalu di malam harinya, Paul dan Vanessa bersiap untuk menghadiri acara makan malam bersama sejumlah pejabat setempat. Vanessa, istri kedua Paul, ternyata adalah ibu tiri Kathleen. Walau begitu, Vanessa tetap menyayangi Kathleen seperti putri kandungnya sendiri. Sebelum pergi, Paul mengingatkan putrinya agar tetap di rumah saja. Kathleen berkata kalau dia tidak akan kemana-mana dan hanya akan bermain game bersama kedua temannya, Evan dan Mike. Paul tahu kalau Mike menyukai Kathleen. Dia lantas mengajaknya berbicara empat mata dan bertanya apakah Mike seorang pemakai narkoba. Mike menjawabnya kalau dia tidak pernah menyentuh barang haram tersebut. Mengetahui akan hal itu, Paul pun tampak lega. Dia bahkan mendukung Mike untuk mendekati putrinya itu. Singkat cerita, di tengah makan malam, Paul didatangi oleh detektif Peter untuk mengabarkan kalau Kathleen putrinya telah diculik. Mendengar itu, Paul dan Vanessa langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Peter langsung menjelaskan keterangan yang diberikan oleh Mike, di mana saat itu mereka tengah bermain game. Lalu tiba-tiba sekelompok orang bertopeng datang menyerang rumah Paul. Sebelum Kathleen dibawa pergi, Evan dan Mike sempat dihajar oleh sekelompok orang bertopeng itu. Dari keterangan Mike, Peter berasumsi kalau kemungkinan besar ini bukanlah penculikan biasa, karena sampai saat ini para pelaku tidak meminta uang tebusan atau tuntutan lainnya. Namun Paul berkata kalau saat ini dia tidak memiliki masalah dengan siapapun. Peter lalu mengatakan kepada Paul, mungkin saja penculiknya adalah musuh dari masa lalu Paul, karena Peter tahu dengan jelas seperti apa masa lalu Paul. Dia lantas meminta Paul untuk tetap tenang dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi. Peter khawatir kalau Paul akan bertindak main hakim sendiri seperti dulu. Setelah semua polisi pergi, Vanessa lalu menyuruh Paul menemukan Kathleen bagaimanapun caranya. Dan apapun risikonya, Paul harus membawa Kathleen pulang dalam keadaan selamat. Berita penculikan Kathleen dengan cepat menyebar luas ke media massa. Sementara Paul kembali memakai jaket kulit lamanya saat dulu dia menjadi seorang gangster. Paul lantas teringat kejadian saat dia menjalankan misi menculik adik seorang ketua mafia dari Rusia.
Namun Paul tidak yakin kejadian itu ada hubungannya dengan penculikan putrinya, karena kejadian itu hanya dia dan kedua temannya saja yang tahu. Paul pun mengabaikan saran dari detektif Peter dan memutuskan bertindak sendiri untuk menemukan putrinya. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menemui Mike untuk mencari tahu ciri-ciri para pelaku penculikan malam itu. Akan tetapi Mike masih syok atas kejadian tersebut. Yang keluar dari mulutnya hanyalah kata tidak tahu, karena penculikan itu terjadi sangat cepat. Paul yang tidak ingin Mike tambah tertekan memutuskan untuk meninggalkannya. Selanjutnya Paul mendatangi Danny dan Ken. Dia meminta bantuan kedua sahabatnya itu dalam mencari putrinya, karena dia sendiri tidak bisa bergerak secara bebas, mengingat dia tengah diawasi polisi. Tak ingin membuang waktu, Ken dan Danny langsung bergerak. Pertama dia menemui seorang preman jalanan yang sering dibayar untuk melakukan penculikan. Danny dan Ken menanyakan informasi tentang Caitlin. Namun si preman ini bersikeras berkata kalau dia tidak tahu. Meskipun Ken sudah menyiksa pacarnya, si preman tetap mengatakan hal yang sama. Keesokan paginya, seorang pria yang tengah jogging secara kebetulan melihat mayat seseorang mengapung di bawah jembatan. Dia langsung melaporkannya ke polisi. Di tempat lain, Danny dan Ken melapor kepada Paul kalau mereka masih belum menemukan informasi apapun dari semua berandalan yang mereka temui. Seorang polisi menemui Paul yang baru saja keluar dari bar, melapor kalau mereka telah menemukan Caitlin, namun sudah tidak bernyawa. Paul pun segera ke rumah sakit. Di sana Paul tak bisa menahan kesedihannya melihat putri kesayangannya yang sudah terbaring kaku. Di hari pemakaman Caitlin, banyak kenalan lama Paul yang datang berkunjung, termasuk Frank yang merupakan bos lama Paul. Frank sendiri adalah bos mafia yang sangat tersohor di kota itu. Setelah upacara pemakaman selesai, Frank lalu mengajak Paul berbincang. Dia menyarankan agar Paul tidak bertindak gegabah dan biarkan polisi saja yang menangani kasus ini, karena Frank tidak ingin Paul berubah menjadi Paul yang dulu dan akan merusak kehidupannya yang sekarang yang sudah jauh lebih baik. Namun Paul tak menjawabnya dan malah langsung pergi. Keesokan harinya Ken mendatangi Paul dan berkata, mungkin saja pelaku penculikan Caitlin ada hubungannya dengan bos mafia Rusia, di mana adiknya telah mereka rampok dan mereka habisi. Namun Paul tidak berpikir demikian, karena waktu itu mereka melakukannya dengan sangat rapi, tanpa saksi dan tanpa meninggalkan jejak bukti. Di kantor polisi, Peter telah menerima hasil autopsi, di mana Caitlin telah ditembak menggunakan pistol buatan Rusia berjenis Tokarev TT-33, dan jenis pistol ini berhubungan dengan 3 kasus yang melibatkan keluarga mafia Chernov, yang adiknya telah dirampok dan dibunuh oleh Paul dan kedua temannya. Danny dan Ken telah mengetahui hasil autopsi tersebut, dan hal itu membuatnya semakin yakin kalau Chernov adalah dalang di balik penculikan Caitlin. Motifnya tak lain adalah balas dendam. Namun yang membuat Ken bingung, dari mana Chernov tahu kalau Paul CS yang telah merampok dan membunuh adiknya 20 tahun yang lalu. Padahal mereka bertiga tidak pernah bercerita kepada siapapun, termasuk dengan Frank yang saat itu masih menjadi bos mereka, di mana Caitlin terbunuh dari jenis pistol yang biasa dipakai oleh Chernov. Setelah itu mereka bertiga mendatangi kasino milik Chernov. Sesampainya di sana, Paul langsung membantai semua penjaga. Tujuan mereka melakukan ini untuk memancing Chernov keluar dari persembunyiannya. Setelah itu Paul pulang ke rumahnya dan memaksa Vanessa bersembunyi di tempat yang aman sampai misi balas dendam atas kematian putrinya selesai. Kerusuhan yang mereka lakukan tadi malam ternyata tidak berhasil memancing Chernov keluar dari persembunyiannya. Paul pun lantas mendatangi supir adik Chernov yang mereka habisi dulu.
Untuk mencari tahu informasi keberadaan si bos mafia, Paul lalu memutuskan untuk menemuinya seorang diri dan menyuruh kedua temannya berjaga di luar. Melihat Paul datang dengan gelagat mencurigakan, si supir yang bernama John ini langsung bergegas kabur dari sana. Ken yang melihat John kabur secara refleks menembaknya. Setelah berhasil menangkap John, Paul pun mengaku kalau dialah yang membunuh adik Chernoff. John sangat marah mengetahui hal itu. Gara-gara ulah Paul, dia kehilangan satu jari tangannya karena Chernoff menuduh John yang membunuh adiknya. Lalu Paul kembali bertanya, apakah Chernoff ada hubungannya dengan kematian sang putri? Namun pertanyaan itu tidak sempat dijawab oleh John, yang keburu tewas karena kehabisan darah. Paul yang semakin kesal mencoba menenangkan diri di sebuah kafe. Tak lama kemudian dia didatangi oleh Peter. Dia datang untuk memperingatkan Paul agar segera menghentikan aksi main hakimnya. Karena jika ini terus berlanjut, Peter tidak akan segan-segan menyingkirkan Paul dan kedua temannya. Akan tetapi Paul tidak menghiraukan ancaman dari Peter dan malah langsung pergi dari sana. Di malam harinya, Paul kembali memancing Chernoff keluar dari persembunyiannya dengan mendatangi markas narkoba milik sang bos mafia. Semua anak buah Chernoff mereka lenyapkan satu persatu. Singkat cerita, keesokan harinya polisi mendatangi lokasi kejadian dan Peter tahu pasti siapa pelakunya. Tak lain adalah Paul. Walau begitu, Peter tampak sedikit lega atas kejadian ini karena secara tidak langsung Paul sebenarnya sudah membantu polisi. Karena orang kepercayaan Chernoff yang mengelola markas narkobanya memang sudah lama diincar oleh aparat anti narkotika. Hingga pada akhirnya kekacauan yang dibuat Paul sampai juga ke telinga sang bos mafia. Tidak hanya bisnisnya yang mengalami kerugian, anak buahnya juga banyak yang tewas. Chernoff lantas menyuruh anak buahnya mencari tahu dan menangkap pelaku yang telah mengusik ketenangannya. Namun di samping itu, Chernoff merasa sedikit bingung dengan motif si pelaku. Apakah masalah ini berkaitan dengan bisnis atau masalah pribadi? Tidak butuh waktu yang lama bagi anak buah Chernoff mencari tahu siapa pelakunya. Hari itu mereka langsung mendatangi bar milik Ken. Ken yang menyadari itu segera menghubungi Paul untuk meminta bantuan. Paul lantas menghubungi Danny namun tidak ada jawaban. Sementara di bar, pesta baku tembak pun terjadi. Sialnya pistol Ken kehabisan amunisi, hingga mau tidak mau dia melakukan perlawanan dengan tangan kosong seorang diri. Karena kalah jumlah, tentu saja Ken yang tumbang. Paul yang hampir sampai ke bar itu sempat melihat Ken dibawa oleh anak buah Chernoff. Tanpa pikir panjang, Paul pun langsung mengejarnya. Hingga aksi kejar-kejaran mobil ini memancing kedatangan polisi untuk menghentikan Paul, sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Namun sialnya, Paul berhasil juga diringkus oleh polisi, sedangkan anak buah Chernoff berhasil kabur dari pengejaran. Untungnya Peter datang tepat waktu dan menyuruh polisi melepaskan Paul. Di sini terungkap kalau Peter lah yang telah menghapus rekam jejak kriminal Paul di masa lalu. Sehingga setelah Paul bertobat, dia bisa berbisnis dengan lancar. Alasan Peter melepaskan Paul kali ini karena aksi Paul yang menghabisi anak buah Chernoff sangat menguntungkan bagi karirnya. Peter pun lantas membiarkan Paul menjalankan misi balas dendamnya tanpa hambatan dari aparat kepolisian. Sementara Ken dihajar habis-habisan oleh Chernoff untuk membuatnya buka mulut. Apa motif Ken mengacaukan bisnis dan menghabisi orang-orangnya? Namun pada akhirnya Ken pun buka mulut. Motifnya adalah balas dendam karena Chernoff telah membunuh anak Paul sahabatnya. Akan tetapi Chernoff membantah sebagai pelakunya. Dia merasa tidak punya alasan untuk membunuh Kathleen yang hanya seorang gadis biasa. Dan Chernoff tidak pernah mengenal Paul, apalagi terlibat masalah dengannya. Lalu dengan spontan Ken mengatakan untuk balas dendam karena mereka bertiga telah membunuh dan merampok adik Chernoff 20 tahun yang lalu. Mendengar pengakuan Ken, Chernoff pun naik pitam dan lanjut menghajarnya tanpa ampun.
Setelah itu Chernoff menyuruh anak buahnya menghubungi Frank, karena kala itu Paul dan kawan-kawan masih menjadi anak buah Frank, si bos mafia saingan Chernoff. Sementara Paul mendatangi Danny dan menudingnya sebagai pengkhianat karena dia telah menembak John, supir adik Chernoff, sehingga dia tewas tanpa sempat memberikan informasi keberadaan Chernoff. Dan saat dia dan Ken tengah dalam situasi sulit, Danny malah terkesan menghilang. Namun Danny membantah keras tudingan Paul. Penembakan tersebut terjadi karena ketidaksengajaan, dan dia tidak menghilang, tapi sedang bercocok tanam dengan seorang kupu-kupu malam untuk sedikit menenangkan pikirannya sebelum melanjutkan misi balas dendam mereka yang sangat melelahkan. Cekcok di antara keduanya semakin memanas. Paul menjadi emosi karena ditampar oleh Danny, sehingga dia tanpa sengaja menusuk Danny sampai tewas. Paul sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Di tempat lain terlihat Chernoff dan Frank melakukan pertemuan. Chernoff lalu menyerahkan mayat Ken kepada Frank. Lalu dia berkata kalau Paul, Danny, dan Ken telah menghabisi adiknya. Dan Chernoff meminta Frank bertanggung jawab atas perbuatan ketiga mantan anak buahnya itu. Namun Frank tidak terima diminta bertanggung jawab untuk kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Sehingga pertemuan ini seketika berubah menjadi ajang baku tembak. Dan Frank berakhir tewas di tangan Chernoff. Sementara Paul baru teringat akan pistol milik adik Chernoff yang dia rampas. Pistol berjenis Tokarev yang sampai sekarang masih dia simpan di rumahnya. Paul pun bergegas kembali ke rumah dan mendapati kalau pistol tersebut telah menghilang. Dari sini Paul baru menyadari kalau pelaku pembunuhan Caitlin bukanlah Chernoff. Keesokan paginya Mike dihubungi oleh Evan, mengajaknya bertemu untuk membahas sesuatu yang penting dan mendesak. Malam harinya mereka pun bertemu sesuai janji. Ternyata pertemuan ini hanyalah jebakan dari Paul. Setelah mempertemukan keduanya, Evan pun langsung pergi dengan ketakutan. Di sini Mike mencoba menjelaskan kejadian malam naas tersebut, di mana malam itu Caitlin, Mike, dan Evan minum sampai mabuk. Caitlin lalu bercerita tentang ayahnya yang seorang mantan gangster. Namun Evan dan Mike tidak percaya sebelum Caitlin menunjukkan atribut Paul saat dia menjadi seorang gangster. Tanpa pikir panjang, Caitlin pun langsung menunjukkan peti penyimpanan beberapa pistol milik Paul. Namun mereka bertiga malah bermain dengan pistol tersebut. Secara kebetulan Mike memegang pistol milik adik Chernoff. Naas tidak berbau. Mike tanpa sengaja menembakkan pistol itu ke arah Caitlin sampai dia tewas di tempat. Mike dan Evan yang ketakutan langsung membuang mayat Caitlin di bawah jembatan, lalu menyulap TKP agar terlihat seperti diserang oleh sekelompok penyusup. Setelah itu Mike menelpon polisi dan membuat keterangan palsu. Mike mengatakan penembakan itu terjadi karena ketidaksengajaan. Mike bilang dia tidak mungkin tega menyakiti Caitlin, gadis yang sangat dia cintai. Mendengar pengakuan jujur dari Mike, Paul pun membatalkan niatnya membunuh Mike dan langsung pergi dari sana. Kemudian Paul kembali ke rumahnya, lalu dia menelpon Vanessa memintanya pulang ke rumah dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Namun tanpa Paul sadari, beberapa orang anak buah Chernoff telah menyusup masuk ke rumahnya. Paul yang merasa bersalah telah menyebabkan kedua sahabatnya tewas. Pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup dan disusul tembakan dari anak buah Chernoff. Singkat cerita, polisi pun tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi mayat Paul. Peter dan Vanessa yang baru saja sampai terlihat sangat sedih atas kematian Paul, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.